Salam satu roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa kalau kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini boleh ada dan boleh mengerjakan tanggung jawab sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dipercaya Tuhan dan umat yang hidup di muka bumi ini. Dan kalau kita masih diberikan perlindungan, diberikan pertolongan, ini semua semata-mata karena Tuhan menyayangi kita dan mencintai kita. Dan kita adalah orang yang diberikan kepercayaan yang begitu luar biasa. Dalam hal ini kita melihat bahwa sebagai orang yang dipercaya Tuhan, atau kita menjadi anggota daripada tubuh Kristus, tentunya kita akan saling tahu bahwa kita ini menjadi umat yang harus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak hidup di jalan dunia yang penuh dengan berbagai macam kondisi, situasi yang seringkali menjerumuskan kita dan kita hidup menjadi orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan bahkan kedagingan kita. Kita senang hidup di dalam kehidupan duniawi, kita senang hidup di dalam kedagingan ini. Namun kita akan melihat beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada saat ini kepada kita semua, supaya kita benar-benar hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kiranya anugerah Roh Kudus boleh menyinari hati dan pikiran kami, sehingga hikmat daripada Tuhan itu turun atas kami dan membuat kami mengalami pembaharuan secara pikiran, pembaharuan akal budi, dan pembaharuan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini, dan biarlah Roh Kudus berkarya kepada setiap kami yang ada di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi kepada kumbangannya. Rasul Petrus mengingatkan kita tentang buruknya daripada karakter atau kebiasaan daripada dua binatang ini. Yang pertama adalah anjing, yang kedua adalah babi. Nah, ini adalah satu peribahasa yang disampaikan kepada kita supaya kita memahami dan kita tidak lagi hidup di dalam kesenangan-kesenangan daging kita, kesenangan-kesenangan duniawi semata yang seringkali kita melupakan Tuhan.
Kedua binatang ini menunjukkan karakter yang tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang kudus dan mana yang najis, ya. Jadi binatang babi maupun binatang anjing ini menunjukkan kehidupan di dua alam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pertanyaannya yang kita perlu tahu adalah bagaimana dengan kita? Seperti apa kondisi kita? Ya. Jadi binatang babi dan binatang anjing ini menunjukkan kehidupan di dua alam, ya. Alam yang pertama adalah alam yang menerima Injil, menerima kebenaran. Alam yang kedua suka juga terhadap Injil atau suka terhadap kebenaran, ya. Jadi menerima Injil bahkan suka. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ini nggak bagus, ya. Karena apa? Dua binatang ini masih suka kepada hal-hal yang lama, suka kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kalau suka dengan Injil, ya, kalau suka dengan Injil, lalu kalau menerima Injil dan dia berubah, itu bagus, ya. Ini kehidupan, ya. Bayangkan saja kalau saudara dan saya, ya, sebagai orang yang dipilih Tuhan, hidup di dalam kebenaran, lalu kita tidak lagi mengikuti itu, ya. Kita hanya menerima saja, kita hanya melakukan saja, kita hanya suka saja, tapi kita nggak ada perubahan. Ini berbahaya. Yang ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-12, ya. Matius pasal yang ke-12 kalau kita baca di situ adalah kembalinya roh jahat, ya. Ketika suatu rumah itu dibersihkan, ya, dari roh jahat, maka jika rumah tersebut atau rumah itu tidak ditempati lagi, maka rumah itu akan menjadi kosong dan akan ditempati juga oleh roh yang lain, bahkan lebih daripada yang tadi kita bersihkan itu. Ya, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dari hal ini? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hal ini, ya? Jika kita telah bertobat, kita telah meninggalkan kehidupan kedagingan kita, hidup yang lama kita, tidak hanya cukup untuk kita hanya sekedar bertobat. Karena bertobat itu bukan sekali bertobat untuk selama-lamanya, tapi bertobat itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita harus bertobat. Dari apa? Dari pikiran, dari perkataan, dari perbuatan, dari pendengaran, dari penglihatan, dari sikap, dari gaya, semuanya. Kalau ada yang hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu bertobat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus bertobat, ya. Dan kita harus meninggalkan kehidupan yang lama kita, ya. Ini penting sekali buat kita, ya, penting sekali buat Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Kalau kita kembali lagi, mencoba untuk kembali kepada 2 Petrus pasal yang ke-2 tadi, ya, 2 Petrus pasal yang kedua tadi, orang percaya yang akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama itu digambarkan sebagai ilustrasi atau peribahasa tadi, anjing dan babi, ya, anjing dan babi. Saya sempat bertanya dalam hati saya dan saya sempat merenungkan hal ini dalam kehidupan saya. Mengapa kok digambarkan anjing dan juga digambarkan babi yang menjadi contoh di situ? Ya, ternyata di sini ada hal-hal yang praktis dalam perenungan saya tentang 2 Petrus pasal yang kedua ini. Yang pertama adalah saya pernah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan sampai saat ini saya punya peliharaan yang namanya anjing, ya. Dan saya pernah melihat itu orang memelihara babi.
Tetapi menurut saya anjing dan babi itu memang memiliki kodrat atau memiliki kebiasaan untuk kembali kepada muntah atau kembali kepada kumbangan. Walaupun babi itu sudah dimandikan, walaupun babi itu sudah dibersihkan. Ya, jadi jika kita telah mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya, tentunya kita tidak lagi memiliki sikap seperti itu, tidak lagi menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu, tapi kita harus berubah. Ya, jadi ini juga kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi ternyata fokus kita itu harus bisa meninggalkan masa lalu kita. Kita harus bisa menatap kepada masa depan kita. Kita nggak boleh lagi terus di situ. Nah, pada waktu saya melihat memelihara anjing di rumah, ada 3 di rumah itu anjing, ya, selalu saya harus bersihkan dan dia tetap kembali ke situ aja. Tapi ada cara yang baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu dikasih kandang, ya, yang di bawahnya itu dikasih kayak ya kandang lah gitu, ada tempatnya. Jadi pada waktu itu anjing itu muntah atau dia tidak langsung makan itu, tapi terbuang ke bawah. Jadi ada kayak buat ini model kayak penjara gitu, ya. Anjingnya dikandangkan di situ dan untanya itu pasti turun ke bawah dan kita harus bersihkan setiap saat. Nah, kebiasaan ini bisa ditinggalkan. Artinya apa? Di lingkungan yang bersih, di lingkungan yang baik, maka kita akan bisa berubah. Ya. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak benar, maka kita akan hidup di dalam ketidakbenaran kalau itu terus kita ada di situ. Itu berpengaruh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, anjing dan babi itu memiliki kodrat, memiliki karakter, memiliki kebiasaan kembali kepada muntahnya tadi. Ya, kembali kepada kumbangannya tadi. Tetapi jika tidak ada kumbangan atau tidak ada unta di situ, maka saya yakin dia tidak akan pernah kembali ke situ. Artinya kebiasaannya, ya. Intinya adalah menurut saya bahwa bagaimana kita dapat membuang suatu kebiasaan-kebiasaan. Kita membuang yang namanya kumbangan-kumbangan, ya, kebiasaan lama, ya, dosa dan lain sebagainya itu kita tinggalkan, ya. Jadi untuk masuk di dalam satu keluarga Allah itu kita benar-benar harus hidup di dalam kebenaran. Kita nggak boleh kita hidup sembarangan, ya. Kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu dalam pikiran kita, ya. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam bagian anjing dan babi ini, maka sebenarnya kita harus tinggalkan itu, ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun anjing dan babi dapat pasti kalau dipelihara dengan baik, diperhatikan dengan baik, maka dia juga akan menjadi baik juga, ya. Dia tidak akan jadi galak anjing itu kalau dipelihara di ini, ya. Jadi kebiasaan yang lama kita. Nah, jadi jika kita mau menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan melihat ke belakang, ya. Kalau Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, ya. Tetapi aku
telah melupakan apa yang di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita harus fokus, ya, fokus kepada tujuan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan kita hidup di dalam hal-hal yang lama. Kita harus tinggalkan itu, ya. Kita tidak boleh lagi melihat ke belakang, latar belakang kita, persoalan kita, masalah kita dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalannya yang benar. Ya, jangan juga membuka celah, ya. Ada kesempatan supaya iblis menguasai diri kita, jangan, ya. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada setan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Jangan beri kesempatan, ya. Tapi biarlah saudara betul-betul melihat Tuhan, membentengi diri kita dengan kebenaran. Ya. Jadi harus dibentengi. Jadi selagi masih ada kesempatan saudara dan saya segera, ya, kita menentukan pilihan untuk masuk di dalam jalan kebenaran itu. Kita menentukan pilihan, sebab tidak ada toleransi kalau kita mau masuk dalam kekekalan atau kebenaran. Ya, nggak ada toleransi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak bisa hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kita harus tinggalkan itu. Ada harga yang harus kita bayar, ya, untuk mengikuti Yesus. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Ya, kita harus meninggalkan dosa dan kita harus mematikan kedagingan. Itulah salib yang harus kita pikul. Itu salib yang harus kita pikul. Jadi kita harus tinggalkan dosa, ya. Kita harus tinggalkan kebiasaan. Kita harus hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi kita hidup di dunia itu kita menerima pengampunan dari Yesus Kristus Tuhan. Jika kita mau untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk melihat, ya, maka kita harus masuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini banyak sekali godaan, tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah, pada waktu saudara hidup dan meninggalkan kebiasaan lama, atau meninggalkan kumbangan-kumbangan tadi, atau meninggalkan yang namanya muntah yang harus dimakan lagi, ya, tentunya tidak seperti itu. Kita menjadi umat pilihan Tuhan, ya, kita akan hidup di dalam kebenaran. Jadi karakter kehidupan kebiasaan yang lama tinggalkan. Minta sama Tuhan supaya Tuhan memimpin saudara, dan saudara menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Percayalah, jika saudara mau melangkah, maka saudara pasti bisa, ya, karena Tuhan membuka segala sesuatunya buat saudara, dan kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah melalui kebenaran firman Allah ini akan menerangi kita, dan kita akan hidup di dalam jalan-jalan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.